Saya ucapkan selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia fisika yang berjudul tentang penentuan kadar asam lemak bebas dan bilangan asam. Kita masuk dalam tujuan praktikum. Pasti suatu praktikum kita lakukan pasti akan ada tujuannya. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu kita akan mengetahui cara menganalisis kadar asam lemak bebas. Yang kedua yaitu menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Jadi di sini kita akan mempelajari atau mengetahui bagaimana cara analisis kadar asam lemak bebas dan menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Nah, apa sih dasar teorinya yang mengkaitkan atau berhubungan dengan praktikum kita kali ini, yaitu satu, minyak dan lemak. Kita ketahui minyak ini sering kali digunakan dalam rumah tangga. Minyak ini sangat dalam berbagai bahan makanan, membuat makanan seperti menggoreng ikan, menggoreng kue, pokoknya banyak sekali manfaatnya. Nah, kita harus tahu minyak dan lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Nah, jadi lemak ini tidak bisa larut di dalam air. Kita lihat kan, kalau minyak ditambah dengan air, maka minyaknya itu berada di atas air dan airnya itu berada di bawah minyak. Nah, minyak dan air itu tidak bisa jadi minyak itu tidak bisa larut di dalam air, tetapi dia dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Nah, kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu materinya tentang minyak goreng. Apa minyak goreng? Pasti kita sudah sering dengar, kita sering pakai dalam memasak pastinya. Apa sih minyak goreng itu? Adalah sebagai salah satu medium penggorengan bahan pangan yang tadi saya sudah bilang, ya seperti misalnya keripik kentang atau adonan kacang yang banyak dikonsumsi dimanapun tempatnya. Jadi minyak goreng ini sering banget digunakan dalam pembuatan makanan, bukan hanya keripik, tetapi dalam menggoreng, tadi saya bilang ikan, menggoreng nasi, menggunakan minyak goreng. Lalu yang ketiga yaitu materinya asam lemak bebas. Jadi asam lemak bebas adalah suatu asam yang dibebaskan pada proses hidrolisis lemak oleh enzim. Nah, jadi asam lemak bebas ini yaitu asam yang dibebaskan pada proses hidrolisis lemak oleh enzim. Jadi ini dia dibebaskan pada saat proses hidrolisis lemak oleh enzim. Proses hidrolisis dikatalis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, tetapi berada di luar sel yang mengandung minyak. Nah, jadi enzim lipase ini biasanya banyak terdapat di dalam buah, tetapi dia juga berada di luar sel yang mengandung minyak. Jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena perlakuan mekanik, tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan asam lemak bebas. Nah, jadi kalau dinding selnya pecah atau rusak akibat pembusukan atau kita perlakuan mekanik atau tergores atau memar, itu enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis ini akan berlangsung dengan cepat sehingga membentuk gliserol dan asam lemak bebas. Bilangan asam. Ini bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas. Jadi bilangan asam ini merupakan ukuran dari jumlah asam lemak bebas serta dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak. Bilangan asam
ini dinyatakan sebagai jumlah miligram KOH yang digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Jadi bilangan asam ini dia biasanya digunakan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Jadi kalau ada asam lemak bebas dalam 1 gram minyak atau lemak, maka bilangan asam ini digunakan untuk menetralkan asamnya. Nah, kemudian yaitu mutu minyak. Di Indonesia standar mutu minyak goreng diatur dalam SNI 3741 sampai 19/1995. Keadaan satuan mutu, bau tidak ada, mutu normal. Kita bisa lihat sendiri di tabel kita masing-masing. Kita sudah mempunyai tabel. Ini merupakan mutu standar minyak goreng yang diatur dalam SNI, Standar Nasional Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam alat dan bahan. Apa sih alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini? Alatnya adalah statif dan klem untuk kita melakukan titrasi, terus gelas kimia, spatula, batang pengaduk, labu ukur, buret, Erlenmeyer, dan raca digital. Lalu bahannya yaitu kita menggunakan minyak jelantah A dan B. Jadi ada 2 minyak jelantah, yaitu minyak jelantah A dan minyak jelantah B. Lalu kita menggunakan KOH, metanol, indikator PP sebagai indikator sebelum dititrasi, lalu asam oksalat, N-heksan, dan Aquades. Kemudian kita masuk dalam prosedur kerjanya. Pertama, kita penentuan larutan KOH 0,1 N sebanyak 100 ml. Pertama yaitu kita menimbang sebanyak 0,56 gram padatan KOH. Kemudian setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita tambahkan sedikit Aquades untuk kita larutkan padatan itu. Kita aduk-aduk sampai larut. Kemudian kita pindahkan ke labu ukur yang 100 ml. Kemudian di dalam labu ukur kita tambahkan Aquades lagi sampai tanda batas labu ukur itu. Kemudian kita kocok, kita homogenkan. Setelah itu kita diamkan. Lalu pembuatan larutan H2C2O4 2H2O 0,1 N sebanyak 50 ml. Yang pertama yaitu kita timbang dulu sebanyak 0,312 gram padatan H2C2O4 2H2O. Kemudian setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam gelas kimia, baru kita tambahkan sedikit Aquades karena ini tadi padatan. Maka kita aduk, baru kita sampai larut, baru kita masukkan ke dalam labu ukur yang 50 ml. Tadi kan 100 ml, sekarang 50 ml. Kemudian kita tambahkan Aquades, kita kocok hingga homogen. Lalu ini standarisasi KOH dengan menggunakan larutan H2 yang tadi kita buat itu, dengan cara kita pipet 5 ml larutan H2C2O2 2H2O, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, setelah itu kita tambahkan 3 tetes indikator PP, kemudian titrasi dengan larutan KOH sampai berbentuk larutan merah muda. Jadi setelah kita titrasi pelan-pelan sehingga larutan yang tadi ini berubah menjadi merah muda. Nah, lalu catat volume KOH yang digunakan, baru dihitung normalitasnya KOH. Jadi kita catat dulu volumenya, berapa larutan KOH yang kita dapatkan dalam titrasi tadi, kemudian kita hitung larutan normalitas KOH-nya. Kemudian kita masuk ke dalam cara penentuan ALB. Kita timbang sampel sebanyak 3,0 mg ke dalam Erlenmeyer. Jadi kita timbang dulu minyak ini di dalam Erlenmeyer sebesar 3,0 gram. Kemudian kita tambahkan 4 ml metil alkohol dan 2 ml N-heksan. Jadi setelah kita timbang, kita dapatkan seberat 3,0 gram
maka kita tambahkan lagi 4 ml metil alkohol dan 2,5 ml N-heksan. Kemudian kita tambahkan 3 tetes indikator PP. Kemudian kita titrasi dengan larutan KOH yang telah diketahui normalitasnya, yang kita sudah ketahui kan, kita cari dulu normalitas KOH, lalu kita titrasi dengan larutan yang sudah diketahui normalitasnya sampai terjadi perubahan warna. Kemudian kita catat lagi volume KOH-nya yang terpakai. Kemudian kita lakukan percobaan ini secara duplo, secara 2 kali. Berarti 4 kali ya. Karena kan secara duplo minyak yang kita gunakan 4, A-nya 2 kali, B-nya 2 kali, maka 4 kali titrasi. Kemudian kita masuk ke dalam data pengamatan. Ini data pengamatan yang kita dapat dalam kita melakukan percobaan tadi, yaitu sampel A pertamanya beratnya 3,0150, normalitasnya KOH sama semua yaitu 0,13. Nanti kita bahas di perhitungan. Baru volumenya 7 kita dapatkan. Yang pertama yaitu volume titrasinya 7,3, yang kedua 7,5, yang ketiga yang B1 8,1, yang B2 8,3. Kemudian kita masuk ke dalam rumus perhitungan. Kita cari dulu normalitas KOH. Kita ketahui bahwa volume KOH sama dengan 100 ml, volume H2CO 50 ml, dan normalitasnya 0,1 Newton. Terus normalitas dari H2C2O4 dikali 2H2O sama 0,1. MR nya kita ketahui dari H2C2O sama dengan 126 gram per mol. MR nya dari KOH 56 gram per mol. Terus valensi KOH nya sama dengan 1, valensi H2C2O4 sama dengan 2. Pembuatan larutan KOH 0,1 sebanyak 100 ml dan larutan H2C2O4 dikali 2H2O 0,1. Pertama kita menentukan massa KOH untuk KOH 0,1, yaitu rumusnya BS sama dengan MR KOH dibagi valensi KOH. MR nya kita tahu 56 dibagi dengan 1 hasilnya 56. Kemudian kita N sama dengan massa dikali BE dikali 1000 per volume, jadinya Newton lagi. Kita tahu normalitas sama dengan 0,1, massanya kita cari, kemudian dibagi BE nya 56 dikali 1000 dikali 100 ml, hasilnya yaitu 0,1 dikali 1000 dibagi 100 sama dengan 10, masanya sama dengan 0,1 dikali 56, ini dikali baru dibagi sama 10, hasilnya yaitu 0,56 gram. Sekarang kita menentukan massa H2CO2O4 2H2O untuk konsentrasi 0,1 N, yaitu rumusnya sama, BE sama dengan MR nya tadi kita ketahui yaitu 126 dibagi valensinya sama dengan 2, jadi 126 dibagi 2 sama dengan 63. Kemudian kita cari N nya, kita cari massanya dengan rumus normalitas sama dengan massa dikali BE dikali 1000 per volume. Normalitasnya dengan 0,1, massanya sama dengan massa dibagi 63, ini BE dikali 1000 dibagi volumenya 50, volumenya 50 yang dipakai 50. Kemudian kita masukkan rumus 0,1 dibagi sama dengan massa dibagi 63 dikali 1000 bagi 50 20, massanya sama dengan 0,1 dikali 63 dibagi 20 sama dengan 0,31
ke 0,315 gram. Kemudian sudah kita ketahui massa dari kedua zat tadi, maka sekarang kita cari standarisasi KOH. Diketahui volumenya yaitu 4,82 seperti di data pengamatan tadi. Volume keduanya yaitu 5 mili. N2 nya 901. Kita cari normalitas KOH. V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali V2. Kita ketahui V1 nya 4,82, kita masukkan. N1 nya kita cari, V2 nya sama dengan 5 dikali 0,01 dikali 0,1, 4,8 dikali N1 sama dengan, ini kita kali hasilnya 0,5, N1 sama dengan ini dibagi ini, hasilnya ini 0,1037 Newton. Ini adalah normalitas dari KOH yang sudah kita standarisasi tadi. Kemudian kita mencari lagi persen FFA atau persen asam lemak bebas. Yang pertama kita cari untuk minyak jelantah A. Kita ketahui mililitrasinya 7,3 gram. Seperti data pengamatan nih, 7,3 gram. 7,3 mili, maksudnya mili. Dan KOH nya ini, berat sampelnya ini, di pertama kita cari A dulu, kemudian masukkan ke dalam rumus yaitu mililitrasi dikali NKOH dikali MR. Sudah diketahui semua, kita masukkan ke dalam rumus. 7,3 dikali 0,01 0,37 Newton dikali 2 kali 56 dibagi 3, berat sampelnya dikali 1000, hasilnya ini kalau kita hitung 193 dikali 193,7945 dibagi 3,015 dikali 100%. Kemudian kita kali hasilnya sebesar 6,427%. Jadi asam lemak bebas yang terkandung pada minyak jelantah A1 sebesar 6,27%. Kemudian minyak jelantah A2 yaitu berapa mililitrasnya, kita lihat di data pengamatan 7,5, beratnya 3,0400. Oke, kita lanjut. Oke, diketahui NKOH nya sama, MR asam lemaknya sama 256. Kita masukkan ke rumus. 7,5 kali 0,1037 dikali 256 dibagi 3,0400 dikali 1000 dikali 100%. Hasilnya 199,104 dibagi 3,040 dikali 100%. Hasilnya sama dengan 0,065494 dikali 100%, sehingga didapatkan sebesar 6,549%. Ini merupakan persen FFA, persen asam lemak bebas dari minyak jelantah A2. Kita cari rata-ratanya yaitu FFA, persen FFA 1 ditambah FFA A2 dibagi 2, maka hasilnya 6,549%. Kemudian kita cari minyak jelantah B1. Kita ketahui dulu apa mililitrasinya berapa. Kita lihat di data pengamatan. Mililitrasinya 8,1, berat sampelnya 3,0154. Oke, lanjut ke perhitungannya. Nah, ini kita masukkan rumusnya sama. Kita masukkan 8,1 dikali 0,1 sama dikali 256 dibagi beratnya dikali 1000
ini lupa dikali 1000, hasilnya 7,13%. Kemudian yang kedua yaitu 8,3, berat sampelnya 3,0250 gram. Baru kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya 7,24%. Kita cari FR rata-rata B sama dengan 7,2075. Tadi yang A sebesar 6, sekarang yang B sebesar 7. Sekarang kita menghitung BA. Volume KOH nya sama dengan yang A1 yaitu 7,3 mili. Kemudian NKOH nya sama tadi, MR nya juga, berat lemaknya kita lihat di data pengamatan. Nih, ini berat BA nya. Kemudian kita masukkan ke rumus, volume KOH dikali NKOH dikali MR KOH dikali berat, dibagi berat lemak. Kita masukin semua, 7,3 dikali 0,1037 dikali 56 dibagi 3,0150, hasilnya sama dengan 14,0605 mg KOH per gram. Minyak jelantah A2 juga sama, cuma yang beda volumenya dan berat lemaknya. Masukkan mana tadi? Masukkan ke rumus, menghasilkan 14,3269. Baru kita rata-ratakan berapa nilainya, yaitu 14,0605 ditambah 14,3269 dibagi 2, hasilnya 14,1937 mg. Kemudian minyak jelantah B sama juga, cuma yang beda volume KOH nya dan berat lemaknya. Kita masukkan yaitu 81 kali 0,137 kali 56 dibagi 3,0154, hasilnya yaitu 15,5993 KOH per gram. Kemudian kita masukkan lagi minyak jelantah B dengan volume KOH nya 8,3 dan berat lemaknya 3,250. Nah, kita masukin ke dalam rumus, menghasilkan 15,9338 mg KOH per gram. Kita rata-ratakan, hasilnya yaitu 15,7665. Kalau yang tadi rata-ratanya 14, di sini rata-ratanya 15 untuk nilai BA nya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara menganalisa kadar asam lemak bebas serta menghitung kadar asam lemak bebas dan angka asam. Nah, praktikum ini kita mulai dengan membuat larutan KOH 0,1 sebanyak 100 ml dan larutan H2C2O4 dikali 2H2O 0,1 Newton sebanyak 50 ml. Kemudian kita melakukan standarisasi tadi terhadap KOH, kita cari normalitasnya. Kemudian standarisasi ini tadi bertujuan untuk kita mengetahui konsentrasi larutan KOH secara teliti, karena tadi kan dituliskan dituliskan normalitasnya yaitu 0,1, tidak tahu 0,1 berapa, makanya kita hitung secara teliti sehingga didapatkan bahwa normalitas KOH sebesar 0,103 Newton. Kemudian langkah berikutnya adalah penentuan ALB, di mana pada praktikum ini menggunakan 2 sampel yang dilakukan secara duplo sehingga dapat diketahui berat rata-rata sampel A dan B berturut-turut, yaitu yang tadi sudah kita hitung yaitu 3,0275 gram dan 3,0202 gram.
gram yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 4 mili metil alkohol sebagai pelarut dan 2,5 mili enhaksan untuk melarutkan pelarut nonpolar. Karena tadi kan minyak itu tidak bisa melarut dalam air, maka ditambahkan dengan enhaksan agar melarutkan pelarut nonpolar, sehingga ditambahkan lagi 3 tetes indikator pp. Kemudian dititrasi menggunakan KOH sampai menjadi perubahan warna merah muda. Nah, jadi kita dapatkan bahwa volume rata-rata KOH yaitu sebesar 11,05 mili dan 12,25 mili. Nah, dari perhitungan yang dapat kita ketahui bahwa rata-rata derajat FFA dari sampel A dan sampel B berturut-turut adalah 6,4882% dan 7,2075%, serta bilangan asamnya yaitu 14,193 mg KOH per gram dan 15,7665 mg KOH per gram. Selain berdasarkan data perhitungan tersebut, kedua sampel minyak jelatah dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi karena melebihi batas maksimum. Karena tadi kita sudah masuk teori bahwa ada standarisasi nasional Indonesia yang menyatakan bahwa hanya bisa dikonsumsi sebesar ada standarnya yang dapat minyak yang dapat kita konsumsi. Ternyata di dalam praktikum ini minyak jelantah ini tidak dapat dikonsumsi lagi karena memiliki batas maksimum dari persen FFA dan bilangan asam yang sesuai standarisasi Indonesia. Apabila ini dikonsumsi dapat menimbulkan gejala diare, bahkan dapat menimbulkan kanker atau kolesterol. Kesimpulannya yaitu kita ambil dari praktikum ini diketahui derajat FFA dari sampel yang digunakan secara berturut-turut adalah sebesar sampel A 6,4882% dan sampel B 7,2075% dan bilangan asam BA-nya untuk yang A sama dengan 14,1937 mg KOH per gram pada sampel A dan 15,7665 mg KOH per gram pada sampel B. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf ini ribut karena di rumah banyak orang. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang.